Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmatani Syahida dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Sini saya ingin membawakan sedikit tentang MSDM Syariah. Latar belakang MSDM Syariah adalah pendekatan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah, berbeda dengan SDM konvensional yang umumnya berfokus pada peningkatan profit dan efisiensi. MSDM Syariah menempatkan nilai-nilai etika dan spiritual sebagai inti dari proses manajemen. Berikut adalah beberapa prinsip dan praktik yang di dalam manajemen MSDM Syariah. Yang pertama itu tauhid sebagai landasan dasar, keadilan dan etika dalam rekrutmen dan seleksi, perkembangan karyawan yang holistik, penilaian kinerja berbasis etika dan keadilan, kompensasi dan penggajian yang adil, lingkungan kerja yang harmonis dan etis, dan yang terakhir tanggung jawab sosial. Di sini saya membagi menjadi 7 poin dalam MSDM Syariah. Yang pertama itu tauhid sebagai landasan dasar. Tauhid sebagai landasan dasar dalam MSDM Syariah, yang berarti bahwa keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya menjadi landasan utama dalam setiap aspek manajemen sumber daya manusia. Dalam MSDM Syariah, seluruh aktivitas mulai dari perekrutan, pelatihan, evaluasi kinerja hingga kompensasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah. Tauhid menekankan bahwa semua tindakan di tempat kerja harus berlandasan pada nilai-nilai kejujuran, integritas, keadilan, dan amanah sebagai bentuk ibadah. Contoh kasusnya dalam tauhid sebagai landasan MSDN Syariah yaitu ada kejujuran dan keadilan. Setiap progres manajemen dilakukan dengan adil dan jujur, baik dalam memperlakukan karyawan maupun dalam pengambilan keputusan. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi yang mengganggu etika Islam. Yang kedua itu ada karyawan sebagai amanah. Karyawan dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus diperlakukan dengan baik, memperhatikan kesejahteraan mereka, dan memenuhi hak-hak mereka. Adapun juga contoh kasusnya dalam motivasi ibadah. Setiap pekerjaan dilakukan bukan hanya untuk mencapai tujuan duniawi, namun duniawi seperti profit atau produktivitas, tapi juga untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah dan mencapai keberkahan dalam usaha. Yang terakhir itu ada etika dalam Islam. Seluruh kegiatan manajemen harus mencerminkan akhlak Islami seperti sabar, ikhlas, dan rendah hati. Poin selanjutnya itu ada tolak ukur MSDM Syariah. MSDM Syariah berpatok pada praktik Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, tabiin dan tabiut tabiin, yang memberikan fondasi berupa teladan dalam memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang dan etis serta menekankan amanah keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak setiap individu, termasuk karyawan. Nabi Muhammad SAW menekankan sepenuhnya kewajiban kepada karyawan, yaitu melakukan adil dan mensejahterakan mereka sehingga menjadi model dalam menciptakan sistem MSDM syariah yang mengutamakan keseimbangan produktivitas dengan aspek spiritual. Contohnya itu ada di sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang ketika dia masuk Islam mempunyai tabungan sebesar 40.000 dinar yang dimana setara dengan 9,350 miliar rupiah. Dan tabungan itu diserahkan untuk dakwah.
Contohnya itu juga ada sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab yang mempunyai kekayaan mencapai 86.000 dinar setara dengan 2,7 triliun rupiah. Yang dimana kekayaan itu diberikan untuk dakwah dan kebutuhan lainnya. Adapun juga saat Perang Tabuk, Umar eh, menyerahkan hartanya senilai 100 ukiah emas ya atau setara dengan 6,6 miliar rupiah. Adapun juga poin selanjutnya yaitu perbedaan antara MSDM konvensional dan MSDM syariah. MSDM syariah adalah pendekatan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Konsep ini mengintegrasikan nilai-nilai dan norma Islam dalam praktek MSDM dengan tujuan untuk mencapai lingkungan kerja yang adil, etis, dan sejahtera bagi semua pihak. Sedangkan MSDM konvensional adalah pendekatan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang menggunakan prinsip-prinsip dan praktik manajemen umum yang tidak terikat pada norma dan nilai agama tertentu. Pendekatan ini berfokus pada efisiensi, produktivitas, dan pencapaian tujuan organisasi dengan menggunakan metode dan teknik yang telah terbukti efektif dalam dunia bisnis. Di sini juga ada tujuan dan nilai dasar. MSDN. Tujuan dan nilai dasar MSDN konvensional itu berfokus pada peningkatan profit, efisiensi, dan produktivitas dengan orientasi utama pada tujuan bisnis dan kepentingan pemegang saham. Sedangkan di syariah itu berlandasan pada nilai-nilai Islam dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah, mengedepankan sejahtera spiritual dan material karyawan, serta menerapkan prinsip keadilan, amanah, dan integritas. Contohnya itu, contoh kasusnya, sebuah perusahaan menghadapi keputusan untuk melakukan PHK terhadap karyawan untuk mengurangi biaya dalam bisnis. Itu contohnya dalam MSDM konvensional. Namun PHK keputusan keputusan PHK mungkin dilakukan dengan fokus pada efisiensi finansial tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau spiritual karyawan. Sedangkan dalam MSDM syariah, keputusan ini akan mempertimbangkan kesejahteraan karyawan dengan mencari solusi yang lebih etis seperti menawarkan pelatihan ulang atau penugasan tugas lainnya sehingga dampak tersebut dapat diminimalkan oleh karyawan. Terus juga ada proses rekrutmen dan seleksi di MSD di konvensional. Rekrutmen berfokus pada keterampilan dan pengalaman calon karyawan yang relevan dengan pekerjaan tanpa mempertimbangkan aspek moral atau etika secara khusus. Nah, tapi kalau di syariah, selain keterampilan, proses rekrutmen juga mempertimbangkan karakter dan akhlak calon karyawan. Kandidat dinilai tidak hanya dari kompetensi, tetapi juga nilai-nilai Islam yang dimilikinya. Contohnya itu kayak perusahaan membutuhkan seorang akuntan dalam MSDM konvensional. Tapi calon yang paling kompeten secara teknis akan dipilih meskipun mungkin memiliki catatan etika yang kurang baik. Namun sebaiknya di syariah, calon yang dipilih harusnya seorang yang selain kompeten, juga memiliki akhlak yang baik dan berkomitmen pada prinsip Islam untuk memastikan akuntabilitas dalam pekerjaannya. Selanjutnya juga ada metode motivasi dan intensif. Kalau di konvensional, motivasi karyawan umumnya diberikan melalui insentif finansial atau kenaikan pangkat. Namun kalau di syariah, motivasi diberikan tidak hanya melalui insentif finansial, tapi juga melalui pendekatan spiritual seperti mengikatkan karyawan akan pahala akhirat. Contoh kasusnya itu untuk meningkatkan kinerja sebuah perusahaan memberikan bonus tahunan. Itu contohnya di MSDM konvensional. Bonus diberikan semata-mata berdasarkan pencapaian target penjualan. Tapi kalau di syariah, selain bonus, perusahaan juga memberikan kajian atau ceramah tentang bekerja sebagai bentuk ibadah. Sehingga karyawan termotivasi tidak hanya untuk materi, tapi juga nilai spiritual kerjaannya. Juga selanjutnya ada penilaian kinerja. Di konvensional, kinerja dievaluasi berdasarkan hasil kerja, target pencapaian, dan produktivitas. Sedangkan kalau di syariah, penilaian kinerja mempertimbangkan aspek spiritual, akhlak, dan cara karyawan berinteraksi dengan karyawan lainnya. Kinerja ini tuh bukan hanya
dinilai dari hasil, tapi juga dari proses dan niat baiknya. Contoh kasusnya itu kalau di MSDM konvensional dan penilaian kinerja seorang karyawan mencapai target penjualan tinggi namun sering menipu konsumen. Sedangkan di MSDM syariah, perilaku tidak jujur seperti ini dapat menurunkan penilaian kinerja karena melanggar prinsip kejujuran dan amanah. Terus ada juga kompensasi penggajian. Kalau di konvensional, gaji diberikan sesuai dengan kontribusi dan posisi biasanya difokuskan pada persaingan pasar. Tapi kalau di syariah, kompensasi diberikan berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan, memastikan gaji karyawan memenuhi kebutuhan mereka secara layak. Contoh kasusnya itu dalam konvensional itu perusahaan bisa saja menunda pembayaran gaji karena alasan keuangan. Tapi kalau di syariah, menunda pembayaran gaji itu dianggap tidak etis dan melanggar prinsip syariah. Terus juga ada lingkungan kerja dan hubungan sosial. Kalau di konvensional, lingkungan kerja dikelola untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi konflik. Namun, hubungan kerja lebih bersifat formal dan objektif. Kalau di syariah, lingkungan kerja diupayakan agar harmonis, penuh, saling menghormati, dan berbasis ukhuwah Islamiyah. Contoh kasusnya itu di sebuah perusahaan terdapat konflik antar karyawan. Eh, itu contohnya buat di MSDM konvensional, sedangkan di MSDM syariah itu perusahaan akan mengutamakan pendekatan penyelesaian konflik dengan mediasi, meminta maaf, atau mencari solusi yang dapat memperbaiki hubungan antar karyawan untuk menciptakan harmoni. Selanjutnya itu ada poin selanjutnya itu rekrutmen dan seleksi syariah. Rekrutmen dan seleksi dalam MSDM syariah adalah proses penerimaan karyawan yang tidak hanya mempertimbangkan keterampilan kerja, tapi juga melihat apakah karyawan memiliki nilai-nilai dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Proses ini melibatkan penilaian penyeluruhan, di mana perusahaan tidak hanya melihat kemampuan teknis calon, tapi juga mengecek apakah mereka punya sikap yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Semua dilakukan dengan adil tanpa ada favoritisme atau diskriminasi. Sehingga eh, sehingga orang yang paling tepat bisa mengisi posisi dan sesuai dengan keadilan dan karakternya. Contohnya itu saat mencari manajemen keuangan, perusahaan tidak hanya melihat kemampuan calon dalam mengelola keuangan, tapi juga memastikan calon tersebut punya integritas seperti bisa dipercaya dalam mengelola dana sesuai prinsip syariah. Pelatihan dan pengembangan syariah. Pelatihan dan pengembangan dalam MSDN syariah tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tapi juga memberikan pelatihan yang mendukung pengembangan spiritual dan etika karyawan. Tujuannya itu untuk memperkuat memperkuat iman, karakter, dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka mampu bekerja secara profesional. Dalam pelatihan ini, perusahaan seringkali mengadakan sesi yang membahas etika kerja sesuai Islam, akuntabilitas, dan pentingnya amanah. Contohnya itu, sebuah perusahaan mengadakan program pelatihan yang meliputi sesi tentang pentingnya amanah dan pekerjaan, di mana karyawan diajarkan bahwa setiap petugas harus disilakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya itu juga ada poin penilaian dan kinerja. Penilaian kinerja dalam SD syariah dilakukan secara menyeluruh, menilai tidak hanya hasil pekerjaan, tetapi juga perilaku, etika, dan kepatuhan karyawan terhadap nilai-nilai Islami. Dengan kriteria yang dilandaskan keadilan, kejujuran, dan transparansi, serta diiringi umpan balik konstruktif dari atasan untuk mendorong perbaikan tanpa kritik yang menjatuhkan. Contohnya itu, dalam penilaian kinerja seorang staf manajer memberikan umpan balik yang menyoroti kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, sekaligus mengapresiasikan sikap amanahnya dalam bekerja, sehingga staf merasa dihargai dan termotivasi untuk lebih baik tanpa merasa mereka dihakimi. Eh, Selanjutnya juga itu ada manajemen penggajian. Kompensasi dalam MSDM Syariah memastikan bahwa karyawan menerima imbalan yang adil sesuai dengan usaha mereka, mencerminkan prinsip keadilan ada dalam Islam dengan gaji yang memenuhi kebutuhan serta menghargai kontribusi mereka terhadap organisasi, didukung oleh pembayaran tepat waktu dan komunikasi yang jelas agar karyawan
merasa dihargai. Contoh kasusnya juga itu sebuah perusahaan memberikan bonus akhir tahun bagi karyawan yang telah menunjukkan kinerja tinggi, disertai dengan penjelasan transparan mengenai perhitungan bonus tersebut, sehingga karyawan merasa dihargai secara finansial dan dihormati atas kontribusi mereka. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.